Video ini dikhususkan untuk kamu yang sudah mengetahui tentang kultur VTuber. Tetapi jika kalian belum tahu, aku akan menjelaskannya sedikit. Dan halo para tetangga, VTuber adalah singkatan dari Virtual YouTuber, yang artinya seorang konten kreator dalam bentuk virtual. Untuk sekarang, kalian akan lebih mengenalnya sebagai YouTuber dengan persona anime, yang mana tentu di belakangnya diisi oleh orang atau manusia asli. Meskipun sekarang ada yang versi AI juga sih. Konsistennya seorang VTuber juga ditentukan dari mana ia berasal. Di dunia VTuber sendiri dikenal dua latar belakang asal-usulnya. Yang pertama adalah agensi dan yang kedua adalah indie. Pada dasarnya dunia VTuber sama seperti musik. Ada orang yang di bawah label atau agensi dan ada yang namanya indie atau kepanjangannya independen atau berdiri sendiri. Di video ini aku akan menjelaskan kepada kalian apa kelebihan antara VTuber agensi dan juga VTuber indie. Kemungkinan besar aku sedikit agak condong ke Hololive karena pada dasarnya aku cukup mengikuti Hololive. Jadi sedikit banyaknya aku akan mengambil contoh dari sana. Kelebihan agensi. Avatar Live 2D gratis. Biasanya ketika masuk ke sebuah agensi, kamu akan mendapatkan avatar lengkap dengan rigging Live 2D-nya secara gratis. Apalagi kalau kamu masuk ke dalam agensi besar, contohnya seperti Hololive saja. Kamu akan mendapatkan avatar dari ilustrator terkenal, entah itu dari light novel seperti mamanya Kobo atau Ponkan, ilustrator game Fate Grand Order seperti mamanya Kroni yakni Wadako, atau malah ilustrator Dojin seperti mamanya Reine, yaitu Pochigoya atau Pochimama. Jadi avatar ini semuanya gratis dan bisa kamu gunakan langsung tanpa ribet. Tunjangan alat. Sejauh ini belum ada secara detail banget ya mengenai rincian alat apa saja yang bisa kamu dapatkan sebagai talent dari sebuah agensi. Namun berdasarkan klip, biasanya para member agensi mendapatkan sebuah iPhone untuk menjalankan semacam aplikasi VTube Studio di HP-nya untuk hasil yang lebih lancar. Kalau untuk PC kayaknya belum deh, karena setauku Kobo aja nyicil PC kan. Bahkan Risu aja awal mula dia menjadi VTuber masih pakai laptop cicilan. Kebijakan ini bisa berbeda-beda ya setiap agensi. Jika kamu menemukan agensi yang support full, nah itu lebih better. Ditambah jika merujuk dari kata Echan pada debutnya Hololive Advance, di sana ia mengungkapkan bahwa masing-masing talent juga diberikan budget untuk komis berbagai keperluan stream. Seperti stinger, background stream, BGM, opening, dan yang lainnya untuk kebutuhan debut. Contohnya seperti Biju yang menghabiskan uang debutnya untuk animasi opening sehingga ia tidak mampu lagi mengkomis slide introduction-nya. Punya manajer. Sebagai seorang talent, tentu kamu membutuhkan seorang manajer yang membantu kamu dalam menyelesaikan pekerjaanmu. Mereka juga berguna ketika kamu sedang burnout, perizinan untuk game yang kamu ingin mainkan secara streaming, perizinan cover lagu, dan dia juga menjadi sebagai tali penghubung antara kamu dan juga perusahaan. Bahkan bisa saja dia membantu kamu untuk mengembangkan konten dan potensi kamu ke depannya. Kalau manajer perusahaannya benar ya, soalnya kalau di easy awareness atau gampang terkenal. Tapi hal ini berlaku kalau kamu masuk ke dalam agensi besar aja ya. Contohnya Hololive, kamu bisa saja mendapatkan 10.000 sampai 100.000 subscriber sebelum debut. Karena pada dasarnya fanbase dari Hololive itu sudah dibangun begitu kuat. Jadi nggak sulit bagi kamu untuk mendapatkan viewer dari sana. Sisanya kamu tinggal memaintain para viewer untuk tetap berada di sisi kamu. Makin menarik, maka kamu akan bisa speedrun ke 1 juta subscriber. Apalagi jika kamu cukup menonjol dalam hal nyanyi, mungkin saja kamu bisa mendapatkan solo konser seperti halnya Suise, Kelly, Watame, dan yang paling baru Toa Sama. Kasbon atau peminjaman berkala untuk proyek-proyek kamu. Dalam klip Muna disebutkan bahwa para talent boleh meminjam uang untuk menjalankan proyek pribadinya. Entah itu cover musik ataupun hal yang lainnya. Iago Pele namanya. Enggak. Jadi kamu mesti bisa tetap berkarya walaupun keuangan kamu sedang tidak sehat. Itu tadi kita udah ngomongin kelebihan dari sebuah agensi. Nah, sekarang kita akan ngomongi kekurangannya agensi itu apa. Peraturan yang ketat. Di dalam agensi banyak peraturan-peraturan yang ketat yang mana ini akan mengurangi kebebasan kamu dalam beraktivitas. Contohnya kayak bermain game. Meskipun Niji Sanji memperbolehkan streamernya bermain game dari Cina atau Tiongkok, tetapi tidak dengan Hololive. Tapi ini bukan peraturan tertulis sih, tapi kayak yang tahu-tahu aja lah. Kalau mau alasannya kita bisa bahas di video yang lain. Dan itulah alasannya kenapa kamu tidak akan pernah bisa melihat Kobo memainkan game-game seperti Mobile Legends ataupun Genshin Impact. Meskipun Kobo sering mention game-game tersebut. Tetapi itu hanya berlaku di platform Hololive saja ya. Jika di luar platform Hololive, maka Kobo bisa bebas bermain game tersebut. Karena perizinannya jatuh di tangan pemegang platform yang mengajak Kobo berkolaborasi. Lalu kamu juga nggak boleh mengaku sembarangan atau mengaku langsung atau tidak langsung jika kamu member Hololive kepada sembarang orang atau ke publik. Karena efeknya kamu bisa dipecat secara langsung dan dihapus begitu saja dari permukaan bumi. Seperti yang dirasakan oleh, termasuk open cam kamu juga tidak boleh menggunakan tangan kosong atau bare hand.
Hal itu berguna untuk mencegah sang talent terdeteksi oleh orang lain ketika dalam real life-nya. Ditambah ini berguna untuk keamanan talent itu sendiri. Walaupun Neni sama Laplas pernah stream bare hand sih. Tetapi untuk beberapa agensi di Indonesia sepertinya nggak begitu dipermasalahkan stream bare hand ya. Bahkan ada yang stream sampai setengah badan kan. Gaji banyak potongannya. Aku kasih tahu salah satu fakta menarik tentang VTuber nih. Di balik karakter VTuber itu sebenarnya ada om-om loh. Kayak Iago contohnya. Ya, semua orang di balik karakter itu tidak hanya pemerannya, tetapi juga banyak orang lain di belakangnya. Apalagi ketika VTubernya debut 3D, sudah pasti banyak orang yang terlibat di sana. Karena mereka di bawah agensi, mereka tidak mendapatkan gaji secara utuh seperti yang kamu lihat di data-data Social Blade ya. Nggak relevan itu datanya. Pada dasarnya mereka akan terkena potongan dari apa yang mereka dapatkan di YouTube. Kita ambil contoh nih, VTuber A mendapatkan 1 juta rupiah dari sebulan kegiatannya sebagai seorang VTuber. Angka tersebut akan dipotong oleh YouTube sebanyak 30%. Jadi bersisa 700.000 aja. Kalau ini ngomongin super chat ya. Melalui kebijakan agensi A, hasil tersebut akan dibagi 50-50, yang artinya sang talent hanya mendapatkan gaji sebesar 350.000 selama 1 bulan. Itu pun jika sistem penggajiannya bagi hasil ya, karena yang dari aku tahu Hololive itu digaji bulanan. Iya, sama seperti karyawan sebenarnya. Jadi jangan berpikir kalau donasi kamu tuh langsung masuk ke kantong VTuber kesayangan kamu. Itu naif namanya. Tetapi gaji nggak hanya dari situ aja kok, karena para VTuber biasanya juga menjual merchandise serta endorse. Ada yang dapat 50% dari merchandise-nya, ada juga yang dapat 2%. Seperti ini, meskipun begitu gaji mereka udah pasti di atas rata-rata orang pada umumnya lah. Nggak mungkin gajinya UMR 5 juta Jakarta tuh nggak mungkin lah. Udah beda lah, mereka juga artis juga kan. Masa gajinya UMR Jakarta? Harga yang lebih mahal ketika komis. Ini relatif ya, bukan hal yang valid juga sebenarnya. Tetapi biasanya dalam hal komisi, orang-orang yang berada di bawah company akan mendapatkan charge yang lebih mahal dari biasanya. Dan itu lumrah. Entah itu komisi dalam hal ilustrasi, mixing lagu, atau membuat MV untuk cover lagu, yang mana harganya itu bisa tembus di atas rata-rata 25 atau sampai 30 juta. Kalau soal lagu ya, ilustrasi aku kurang dapat infonya lah. Jika di sini ada teman-teman yang bergerak di bidang ini, coba dong komen dan kasih pendapatannya. Apakah omongan aku sesuai apa enggak? Diskusi kita di kolom komentar. Selanjutnya, jadwal yang padat. Mengambil pola kehidupan VTuber agensi di Jepang itu sangatlah padat. Tidak hanya soal streaming aja, terkadang mereka tuh punya aktivitas-aktivitas rekaman lainnya untuk berbagai konser anniversary ataupun ulang tahun. Belum lagi terkadang hadirnya mereka di event-event ofisial yang mengharuskan mereka untuk hadir di studio untuk melakukan perekaman atau streaming. Tidak banyak talent yang begitu kuat seperti Pekora yang selesai pulang dari rekaman studio langsung lanjut stream. Nggak semua yang kayak gitu, energinya beda-beda. Jadi bener-bener capek ya, karena nggak hanya stream doang kerjaannya. Dan nggak usah heran banyak dari mereka yang milih untuk jarang stream, tetapi selalu tampil dalam konten kolaborasi. Terlebih jika mereka sudah sampai di tahap yang burnout. Mereka bisa saja untuk memilih hiatus sejenak. Walaupun terkadang burnout tersebut bisa mengantarkan mereka kepada graduation atau kelulusan. Iya, seperti Mista. Audisi yang nggak masuk akal. Apalagi kalau kamu mengincar agensi-agensi besar seperti Hololive ataupun VSPO. Biji Sanji nggak besar bang? Itu mah agensi rasa indie. Karena kamu akan bersaing dengan ratusan atau mungkin ribuan orang di seluruh dunia untuk bisa mendapatkan tempat di perusahaan itu. Tentu yang dicari itu bakat yang menarik, suara yang berbeda, dan personality yang bagus ataupun menarik. Sehingga kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang pengen mendapatkan kepopuleran yang besar tersebut. Ditambah kamu tidak bisa memilih avatar yang kamu mau, karena beberapa dari avatar yang ada sudah di pre-production atau sudah dibuat sebelumnya. Jadi setelah melewati berbagai tahap screening interview, maka kamu akan dicocokkan dengan karakter sesuai warna suara atau profil kamu oleh para staff yang interview kamu. Iya, sama seperti audisi casting film ataupun anime. Jika kamu cocok atau match, maka kamu akan mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi setidaknya kamu bisa request beberapa hal yang menurut kamu bisa diubah sedikit. Contohnya seperti Kiryu Koko yang ingin dadanya lebih besar di avatarnya. Kamu adalah perwakilan perusahaan. Karena kamu di bawah manajemen, maka tindakan kamu selalu akan memberikan efek di perusahaanmu. Apalagi reaksi di internet terbilang cukup gampang terpancing dengan sedikit drama. Jadi blunder dikit aja bisa menjadi pisau yang sangat besar. Contohnya saja seperti Kiryu Koko yang tidak sengaja mengucapkan kata Taiwan adalah negara. Dan itu berefek domino hingga sekarang. Semua komen spam dan anti langsung menyerang siapapun yang bahkan tidak terkait dengan Kiryu Koko sama sekali. Dan jika kamu melihat kolom komentar yang dikunci, kemungkinan ada antis di sana. Bisa didepak kapan saja, namanya juga kerja, kamu bisa aja dipecat.
seperti misalnya kamu melanggar peraturan, sering berantem dengan manajemen, ataupun yang lainnya. Agensi bisa memecat kamu secara sepihak jika kamu melanggar peraturan seperti yang diterima oleh Zion Lanja. Sampai 13 pelanggaran itu coba. Terlebih kamu bisa saja dipaksa resign dengan halus seperti pemberhentian proyek kamu, atau kamu tidak diurus oleh manajemen kamu. Iya betul, seperti ini. Setelah selesai kita ngomongin soal VTuber agensi, sekarang mari kita bahas soal VTuber indie. Kelebihan indie, tidak perlu memikirkan aturan. Kamu bebas mengeksplor apapun yang kamu mau. Bagaimana kamu mengembangkan diri, membangun persona, bahkan open cam tanpa menggunakan sarung tangan. Selama itu masih dalam concern yang positif, ya itu sah-sah aja. Kamu juga dengan mudah bisa memainkan game apa saja tanpa perlu memikirkan izin, karena kamu tidak di bawah perusahaan. Tetapi ingat, ada beberapa game yang memang tidak memperbolehkan untuk di-streaming oleh para YouTuber. Dan kamu bebas untuk cover lagu apapun tanpa harus meminta izin kepada pembuat lagu. Karena pada dasarnya YouTube telah memberlakukan sistem bagi hasil di setiap lagu yang di-cover. Gaji full untuk diri sendiri, gak ada potongan. Kecuali YouTube yang motong 30% untuk setiap super chat ataupun super thanks, atau platform ketiga untuk donasi yang biasanya mengambil 5%. Kalau itu mah wajar. Jadi kamu nggak perlu mikirin bakal dapat potongan besar apa kagak, karena semuanya akan masuk ke dalam kantong kamu tanpa perantara. Bisa jadi pekerjaan sampingan, karena kamu sendiri yang mengatur segalanya. Kamu bisa memilih ini jadi pekerjaan sampingan kamu. Kamu bisa menetapkan jadwal sesuai waktu yang kamu mau tanpa harus tertabrak dengan jadwal-jadwal yang ditetapkan. Sebenarnya beberapa agensi juga memperbolehkan sambil kerja sih, setahu aku. Komis bisa dapat harga yang relatif lebih murah. Ya, karena kamu adalah perwakilan diri kamu sendiri. Kamu bisa saja mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan jika kamu di bawah perusahaan. Beberapa ilustrator biasanya menggunakan angka komersil dan mereka tidak keberatan untuk dinego. Kalau mereka bisa dinego ya. Jadi ya, sebagai orang yang masuk ke dalam dunia VTuber, kamu harus banyak-banyak bergaul biar dapat potongan harga yang miring. Setelah kita ngomongin kelebihan sebagai VTuber indie, masa iya kita nggak ngomongin kekurangannya? Yang sangat-sangat jelas, avatarnya bayar sendiri. Ya, menjadi seorang indie kamu harus memikirkan semuanya sendiri. Kamu harus mencari ilustrator sendiri, mencari rigger sendiri, dan biasanya itu nggak makan dana yang sedikit. Dari beberapa yang aku tahu, harga avatar VTuber dengan rigging itu biasanya menghabiskan dana setidaknya 3 juta rupiah. Tetapi ingat ya, 3 juta itu untuk yang standar-standar aja. Kalau kamu 3 juta tapi ngarepnya kayak Sailili, ya kamu saya penting kamu. Karena harga rigging Sailili itu nembus harga puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Jadi untuk awal-awal nggak usah lah kamu ekspektasi kayak Sailili dulu, nggak usah lah. Yang biasa-biasa aja lah. Kalau kamu punya bakat menggambar atau bisa rigging, malah lebih bagus. Jadi lebih irit. Lengkapi peralatannya sendiri. Selain mikirin budget untuk avatar, kamu juga harus mikirin penunjang streamnya sih. Ini nggak kalah pentingnya juga nih. Seperti PC ataupun laptop, mic, dan juga webcam. Untuk VTuber biasanya spek PC yang dibutuhkan kamu harus rogoh kocek mungkin sekitar 5 jutaan. Yang paling standarnya lah. Webcam kamu bisa beli yang murah, nggak masalah webcamnya burik atau enggak. Ada di Tokped 300.000, 200.000 ada. Begitu juga dengan mic. Yang penting ada suaranya aja dulu. Ya, jadi VTuber indie itu kamu harus rogoh kocek sendiri memang. Gampang burnout. Karena apa-apa kamu kerjain sendiri. Kamu bisa stres di tengah jalan. Apalagi jika kamu udah berekspektasi tinggi soal mimpi kamu sebagai VTuber. Siap-siap aja kamu ditampar sama kenyataan. Banyak hal yang harus kamu pikirkan, mulai dari jadwal stream, game apa yang harus kamu mainkan, strategi apa untuk meningkatkan subscriber, dan yang lainnya. Apalagi sekarang udah banyak banget VTuber di dunia ini ya. Pada tahun 2020 aja udah ada sekitar lebih dari 10.000 VTuber di dunia ini. Dan untuk sekarang udah pasti meningkat lebih dari itu. Jika kamu tidak begitu menonjol, maka kamu tidak akan bisa bersaing dan itu akan menyebabkan kamu burnout dan cepat menyerah. Sulitnya mencari awareness. Mencari penonton yang ingin menonton kamu juga menjadi salah satu sulitnya menjadi VTuber. Sudah banyak di luar sana VTuber yang berusaha keras untuk mendapatkan viewer. Karena sebagai indie, kamu tidak bisa instan untuk mendapatkan awareness. Kamu harus mencarinya sendiri dengan berbagai strategi. Entah itu aktif di dalam komunitas, aktif dalam grup-grup Facebook, hingga membagikan klip kamu sendiri di YouTube. VTuber-VTuber indie yang telah sukses biasanya telah melewati ini semua. Dan memang itu adalah perjuangan yang keras. Dan kalian tuh harus memiliki yang namanya mental baja. Dan itu aja perbedaan antara VTuber agensi dan juga VTuber indie. Kalau ada pendapat kalian yang berbeda, kalian bisa bagikan di kolom komentar. Seperti biasa kita akan diskusi. Setelah mengetahui semua ini, gimana? Apakah kalian masih tertarik untuk menjadi seorang VTuber? Mau jadi VTuber agensi?
Atau malah pengen jadi VTuber indie? Coba drop di kolom komentar, dan kalau kalian pengen kita bahas yang lain, drop aja di kolom komentar. Kalau menarik, akan kita bahas.